Subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang percobaan redoks dan elektrokimia yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yakni Bella Yuyun Ayunda dengan NIM 280-760-29 dan dengan saya sendiri, Asyifa Yumna Rahman dengan NIM 280-760-30. Baik, pada percobaan kali ini tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh besarnya potensial oksidasi dari beberapa jenis logam dan untuk menentukan zat-zat yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, teman-teman, pada percobaan kali ini, pada percobaan redoks dan elektrokimia, dasar teorinya adalah perubahan kimia yang menyangkut dua buah unsur atau lebih tentu mengakibatkan perubahan valensi atau bilangan oksidasi pada unsur tersebut, di mana reaksi-reaksi ini terjadi perpindahan elektron atau perubahan valensi. Biasanya disebut dengan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, di mana di dalam reaksi oksidasi ini terjadi secara serentak teman-teman dan bergantung satu sama lain. Zat-zat yang dalam reaksinya melepaskan elektron disebut dengan reduktor, sedangkan zat-zat yang menerima elektron disebut dengan oksidator. Kemampuan untuk melepaskan dan menerima elektron adalah suatu ukuran kekuatan untuk mereduksi dan mengoksidasi tersebut. Nah, selanjutnya, sel elektrokimia sendiri adalah suatu cabang ilmu kimia yang berkenaan dengan interkonvensi energi listrik dan energi kimia, di mana proses elektrokimia sendiri adalah reaksi redaksi atau oksidasi reduksi, di mana dalam reaksi ini energi yang dilepas oleh reaksi spontan diubah menjadi listrik, atau di mana energi listrik yang dilepas oleh reaksi non-spontan bisa terjadi. Dilepasnya elektron oleh suatu unsur selama oksidasi biasanya ditandai dengan meningkatnya bilangan oksidasi pada unsur tersebut. Di dalam reduksi sendiri terjadi penurunan bilangan oksidasi karena diperolehnya oleh unsur tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya sel elektrokimia sendiri dapat diklasifikasikan sebagai sel Galvani bila sel digunakan untuk menghasilkan energi listrik atau potensial sel positif, dan sel elektrolisasi bila sel memerlukan energi listrik dari suatu sumber. Nah, secara definisi sendiri, katode ialah suatu elektrode di mana reduksi itu terjadi. Sedangkan pada anoda sendiri ialah suatu elektrode di mana oksidasi itu terjadi. Baik teman-teman, untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Bella. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yumna. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yumna terkait dengan percobaan reaksi redoks dan elektrokimia. Sekarang kita akan memasuki alat dan bahan terkait dengan percobaan redoks dan elektrokimia. Yang pertama kita akan membahas tentang alatnya dulu yang digunakan dalam percobaan redoks dan elektrokimia ya. Yang pertama itu ada tabung reaksi, yang kedua itu ada pipet tetes,
Yang ketiga itu ada gelas kimia. Yang keempat itu ada penjepit kayu. Nah, di sebelah kanannya itu ada gambar terkait dengan alat tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia, dan penjepit kayu. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas bahan dari percobaan redoks dan elektrokimia. Bahan yang digunakan itu yang pertama itu ada logam seng atau Zn, yang kedua itu ada asam sulfat atau H2SO4, yang ketiga itu ada logam tembaga atau Cu, yang keempat itu ada cangkang telur ayam, yang kelima itu ada asam klorida atau HCl, yang keenam itu ada asam asetat atau CH3COOH. Nah, sekarang kita akan memasuki cara kerja atau langkah-langkah dalam percobaan reaksi redoks dan elektrokimia. Poin A itu ada reaksi pembentukan gas. Nah, di sini itu mula-mula kita siapkan 2 tabung reaksi. Selanjutnya, masing-masing tabung nanti diisi dengan 4 ml HCl 4 molar atau asam klorida 4 molar. Setelah itu, kita tambahkan masing-masing 1 keping logam Cu dan Zn ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah diisi dengan 4 ml HCl atau asam klorida 4 molar tadi. Selanjutnya, kita analisis reaksi kedua logam tersebut dan langkah terakhir itu kita tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Nah, poin B itu ada kekuatan asam. Mula-mula kita siapkan 3 tabung reaksi. Nah, nanti tambahkan 4 ml HCl 2 molar atau asam klorida 2 molar pada tabung reaksi yang pertama. Tambahkan juga 4 ml H2SO4 atau asam sulfat 2 molar pada tabung reaksi yang kedua. Tambahkan lagi 4 ml CH3COOH atau asam asetat 2 molar pada reaksi tabung reaksi ketiga ya. Nah, nanti setelah itu kita tambahkan logam Zn ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut. Tabung reaksi pertama ada HCl 2 molar, terus ada yang tabung reaksi kedua ada H2SO4 2 molar, yang tabung reaksi ketiga ada CH3COOH 2 molar. Nah, nanti langkah selanjutnya kita amati kecepatan reaksi logam Zn dalam ketiga larutan asam tersebut. Nah, yang poin C itu ada reaksi karbonat, di mana mula-mula kita siapkan gelas kimia berukuran 100 ml. Selanjutnya, kita tambahkan 10 ml larutan CH3COOH 2 molar atau asam asetat 2 molar pada gelas kimia yang berukuran 100 ml tadi. Setelah itu, kita tambahkan pecahan cangkang telur ayam. Lalu, kita amati apa yang terjadi. Nah, langkah terakhir, kita tuliskan semua reaksi kimia yang terjadi. Sekian penjelasan mengenai percobaan reaksi redoks dan elektrokimia dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.